Caranya bagaimana? Kita masuk ke Google, kita klik, dan kita ketik bri.co.id. Enter. Kita akan masuk ke websitenya BRI. Di dalam websitenya BRI disediakan menu untuk perhitungan simulasi keuangan. Di sini beberapa menunya. Kita akan milih simulasi keuangan. Di sini ada financial simulation, ada pilihannya. Kita pilih kredit kendaraan bermotor atau KKB. Oke. Kita tunggu. Simulasi kredit kendaraan bermotor. Ada pilihannya, kita pilih misalkan kendaraan baru. Kita akan meminjam bank untuk membeli kendaraan baru. Kita akan pilih paket baru. Misalkan harganya 420 juta. Uang mukanya adalah 25%, yaitu 105 juta. Dan pokok hutangnya diperoleh dari 420 juta dikurangi 105, yaitu 315 juta. Misalkan kalau kita ambil hutang 1 tahun, bunganya akan dikenai 3,6%. Tapi kalau seandainya kita mau pinjam untuk 4 tahun, bunganya menjadi 4,75%. Jadi jangka waktu akan mempengaruhi tingkat bunga yang harus kita bayar. Kita klik hitung. Di sini harga OTR 420 juta, uang muka 25%, bunga yang dikenakan 4,75%, angsuran per bulan yang harus kita bayar selama 4 tahun adalah 7.809.375. Dan angsuran ini komposisinya adalah 6.562.500 untuk membayar hutang kita, membayar hutang pokok kita, sedangkan 1.246.875 adalah biaya bunga yang harus kita tanggung per bulannya. Ada provisi yang harus kita bayar sejumlah 3.150.000, biaya administrasi 1.500.000. Jadi uang yang harus kita siapkan di awal pengajuan kredit kendaraan bermotor adalah 109.650.000 dari uang DP ditambah biaya administrasi dan ditambah provisi. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita akan meminjam hutang untuk membeli kendaraan bekas? Mana yang lebih menguntungkan? Kita hitung ulang. Kita pilih paketnya yaitu paket bekas. Harga OTR-nya akan buat sama 420 juta untuk perbandingan. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk KKB kendaraan bekas DP-nya adalah lebih tinggi yaitu 30%. Kalau kendaraan baru 25%. Ini dikarenakan pihak bank melihat resiko dari kendaraan bekas atau hutang dengan jaminan kendaraan bekas itu mempunyai resiko yang lebih tinggi, makanya DP-nya juga lebih tinggi. Jadi DP yang harus kita sediakan adalah 30%, yaitu 126 juta, pokok hutang kita adalah 294 juta. Dari 420 juta dikurangi 126 juta. Jangka waktu saya buat sama, yaitu 4 tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa suku bunga untuk KKB kendaraan bekas lebih tinggi daripada suku bunga untuk KKB kendaraan baru. Tapi di sini perlu diingat bahwa suku bunga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kondisi pasar. Kita klik hitung.
Harga OTR 420 juta, uang muka 30%, bunga 6,65%. Jadi selama 4 tahun kita harus membayar angsuran 7.754.250 dan ini komposisinya adalah 6.125.000 untuk membayar pokok hutang kita dan 1.629.250 untuk membayar bunga yang harus kita tanggung. Dan berapa yang harus kita bayar atau uang yang harus kita siapkan di awal pengajuan KKB, yaitu DP 126 juta, administrasi 1 juta. Jadi 127 juta. Dari sini teman-teman bisa membandingkan kira-kira mana yang lebih menguntungkan, apakah KKB untuk kendaraan baru atau KKB untuk pembelian kendaraan bekas. Semoga gambaran ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Terima kasih.